Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,34 triliun dolar atau turun sekitar 2,53%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 49.800-an, turun 2,5%, Ethereum 3.940, Binance Coin 550 dolar, kemudian Solana 189, Cardano 1,47, XRP 0,88, Terra Luna 92 dolar, dan Polkadot berada di urutan ke-10 dengan harga 29,24 dolar. So overall hari ini kita melihat top performer ada di Cardano ya, dengan kenaikan kurang lebih 1%. Sisanya kita melihat adanya koreksi di top 10 coin berkisar antara 3-5% gitu ya. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Pertama, di sini dikatakan Bitcoin can hit 333k parabolically if this Bitcoin price fractal plays out. Jadi ada seorang analis yang mungkin sebagian dari kalian akan mengatakan gila ini gitu kan. Dia mengatakan bahwa ada kemungkinan akhir dari bull market kali ini kita akan mendapati Bitcoin berada di angka kurang lebih 333.000 dolar sebagai top dari bull market kali ini, dan kita akan masuk bear market setelahnya gitu. Dan ini didasarkan pada data historis lagi-lagi gitu guys. Dan fraktal-fraktal yang ada, dia menggunakan Fibonacci di sini. Di sini juga ada penjelasannya. 61,8% itu bounce and new cycle resistance, 72% itu support before capitulation, kemudian 85-90% itu capitulation, dan 99 sampai 61% of the prior move. Jadi 0,85 sampai 0,90 ini adalah area capitulation gitu ya. Ini area capitulation, ini area capitulation. Oke, kemudian 72% itu adalah support before capitulation, support before capitulation, support before capitulation, dan 61,8 itu adalah bounce and new cycle resistance. Ini bounce, di sini ada bounce, new cycle resistance. Ini juga ada bounce di sebelah sini, new cycle resistance. Di sini juga ada bounce, di sini juga sama. Oke, dan menurut sang analis ya, kalau misalnya fraktal ini kembali terulang, alias hal-hal yang terjadi sebelumnya di sini terulang lagi sekarang, maka kurang lebih Bitcoin akan nyampe di angka kurang lebih 333.000 dolar. Kalau kita omongkan sekarang soal Bitcoin sampai 300.000, tentunya ya mungkin sebagian dari kalian mengatakan gila lu kok ngomongnya udah jauh banget, sedangkan kita aja baru ke di 49.000 gitu kan, udah ngomongnya ke 300.000. Ya memang kalau misalnya kalian lihat sekarang ya, tentunya terlihat agak fantastis gitu, angkanya 333.000 dolar gitu ya. Tapi hal yang sama juga terjadi, perlu kalian ingat, ketika harga Bitcoin masih di sekitaran sini di harga 3.500 dolar. Ketika itu orang udah memprediksi Bitcoin akan ke 60.000, ke 70.000, tapi dikatakan orang apa? Gila gitu. Kenapa bisa gila? Harga Bitcoin sekarang 3.500, lu udah ngomong 60.000, 70.000, jauh banget gitu kan. Kalau realistisnya kan mungkin lo ngomong 10.000 gitu. Kalau udah sampai 70, 80 memang gila gitu. Jauh banget gitu kan. Tetapi ternyata kenyataannya bisa gitu kan. Nah, hal yang sama juga sekarang terjadi gitu. Dimana harga kita masih sekarang berada kurang lebih 49.000. Kalau ada yang mengatakan kita nanti akan ke 200.000, ke 300.000, mungkin ada sebagian orang mengatakan jauh banget ngomongannya, ini kita aja belum nyampe ke 50.000 gitu kan. Udah ngomongin 300.000. Tetapi perlu kalian ingat, kalau secara historis gitu ya, dari waktu ke waktu itu Bitcoin selalu ngasih surprise ke para investor, di mana setiap kali orang expect topnya di sebelah mana, itu biasanya melampaui angka tersebut. Oke, cycle sebelumnya orang expect itu topnya akan berada di angka 10.000, tapi pada kenyataannya 2 kali lipat lebih tinggi di angka 20.000. Sebelumnya juga pasti sama. Orang expect mungkin nggak seberapa, tapi ternyata naiknya luar biasa gitu ya. Tapi saya juga pengen tahu sih, pendapat kalian kira-kira seperti apa guys? Karena sekarang kan banyak sekali gitu ya orang-orang yang kasih prediksi. Ada yang mengatakan kita akhir bull market kali ini akan nyampe di 300.000. Ada yang bilang kita bull market kali ini akan nyampe 200.000. Ada yang bilang 150.000. Bahkan ada yang bilang juga 69.000 itu udah top dari bull market kali ini dan kita akan masuk ke bear market. Kalian kira-kira lebih setuju yang mana? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Next, ini adalah berita berikutnya dari Mexican billionaire says buy Bitcoin in New Year message. Jadi
siapa nih namanya? Dia adalah orang ketiga terkaya di Meksiko. Dia mengatakan, "Don't be jealous, believe in yourself, and buy Bitcoin." Artinya jangan iri, percaya pada diri sendiri, dan belilah Bitcoin. Kemudian dia juga mengatakan, "Steer clear of fiat money, whether it's the dollar, the euro, or the yen, it's all the same. It's fake money made of paper lies. Central banks are producing more than ever." Jadi dia mengatakan mau kalian itu hold dolar, mau kalian hold euro, mau kalian pegang yen, mau kalian pegang rupiah, ya semuanya sama. Itu adalah sebuah kertas katanya yang diproduksi oleh para central banks, gitu ya. Nah, kenapa dia menyarankan belinya ke Bitcoin gitu? Karena kalau misalnya kalian semua aset kalian ditaruh dalam bentuk cash gitu ya, dan kalian taruh di bank saja, sebenarnya kalau secara teori dari waktu ke waktu itu kalian mengalami penyusutan secara value di aset kalian yang cash itu yang ditaruh di bank. Kenapa? Karena dimakan oleh inflasi, guys. Kenapa bisa inflasi? Ya ini central bank yang ngeprint terus gitu, print money alias cetak uang. Jadi uang di circulating yang uang yang beredar itu banyak. Kalau udah uangnya beredar banyak, itu cenderung akan menciptakan inflasi gitu. Nah, itulah kenapa banyak sekali investor itu mencari aset kelas yang bisa menyaingi angka inflasi tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian taruh aset kalian yang cash itu, yang uang semua itu, uang kertas rupiah katakanlah, kalian semua taruhnya di bank, oke? Dari waktu ke waktu, secara teori sebenarnya value dari aset kalian itu semakin berkurang. Karena kemakan inflasi gitu guys. 1 tahun di bank itu bisa dikasih bunga seberapa lah gitu kan. Kalian bandingkan saja dengan angka inflasi per tahunnya di Indonesia. Kalau misalnya aset kalian tidak bisa menghasilkan bunga lebih besar daripada inflasi, maka secara teori ya value dari aset kalian itu terus berkurang. Makanya kalian harus cari aset kelas yang bisa menghasilkan return lebih tinggi per tahunnya dibandingkan dengan inflasi gitu. Oke, anggap saja inflasi 3% gitu per tahun atau 5%. Ya kalian harus cari aset kelas mungkin yang bisa 10% per tahun, 15% per tahun. Nah, makanya itulah dikasih tahu kalian mungkin coba investasi di saham gitu kan. Kalian cobalah investasi di kripto, kalian cobalah investasi properti gitu kan, supaya menjaga nilai aset kalian. Oke, jangan sampai kalian terpaku pada cash saja, tidak melakukan diversifikasi, atau mungkin kan ada yang mengatakan, tapi kan lebih aman kalau saya taruh di bank kok gitu kan. Nggak bakalan turun naik harganya kayak di Bitcoin misalnya, atau kayak saham nggak bakal turun naik. Kalau untuk properti ya kemahalan kok, nggak punya uangnya dan lain sebagainya. Kalau kalian terus mencari alasan seperti itu ya kalian nggak akan mulai-mulai gitu guys. Oke, carilah cara gitu supaya kalian bisa melakukan investasi. Kalau kalian mau sebagian taruh di dalam bentuk cash di bank, nggak masalah gitu kan. Tapi at least ada diversifikasi. Sebagian dari aset kalian taruh mungkin di saham, taruh mungkin di kripto, atau mungkin cicil properti gitu, supaya kalian mempunyai juga aset yang terus growing value-nya dari waktu ke waktu untuk menjaga nilai aset kalian gitu ya. Jadi itu adalah hal yang menurut saya cukup penting juga untuk disampaikan. Kemudian ini juga adalah salah satu yang menurut saya cukup menarik gitu ya, dan ini dari Bitcoin 2022. Dan katanya people who don't understand Bitcoin yet, ya dalam artian mungkin ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh para newbie lah gitu ya. Dimana para newbie itu ketika datang masuk ke kripto, khususnya Bitcoin gitu ya, ketika melihat harga Bitcoin naik, dia mengatakan, oh oke, harganya naik, saya bakalan tunggu dia koreksi, nanti saya beli, gitu kan? Tetapi ketika koreksi, harganya turun, dia mulai malah takut gitu. Lalu dia katakan, kok saya nggak bakal masuk dulu deh, takutnya ini turun lagi nih, soalnya dari kemarin turun terus, kok lihat nggak nih, ya kan, turun terus harganya, saya takutnya kalau saya beli sekarang turun lagi kok. Nah, kemudian malah harganya Bitcoin naik lagi, gitu kan, udah tinggi lagi, udah naik lagi kan, dia katakan lagi, aduh, saya nggak beli sekarang deh kok, saya tunggu lagi nanti koreksi, ini udah terlanjur tinggi harganya, gitu kan. Nah, nanti dikasih lagi koreksi, kan, nanti ketika koreksi, ngomongnya apa lagi? Wah, ini turun terus nih kok. Ngeri saya masuk gitu kan. Saya tunggu lagi deh lebih rendah. Nah, itu adalah kesalahan dari sebagian newbie gitu.
yang menganggap mereka akan bisa menebak secara tepat kira-kira di mana bottom dari sebuah koreksi. Akan sangat sulit sekali guys untuk menebak hal tersebut. Oke, itulah kenapa saya selalu katakan untuk saya pribadi, kenapa saya tidak terlalu pusing ketika investasi di Bitcoin. Karena saya menerapkan yang namanya dollar cost averaging. Oke, ini juga sangat bermanfaat apabila kalian masih newbie. Gitu. Kenapa? Karena secara mental, kalau misalnya kalian melakukan terus dollar cost averaging, kalian itu mentalnya tidak terlalu terganggu. Karena kenapa? Kalian belinya itu terus-terusan gitu. Jadi mau dapat harganya mahal, mau dapat harganya murah ya kalian saya pribadi, saya melakukan hal tersebut, dollar cost averaging terus-menerus. Karena kenapa? Saya tahu end game-nya gitu ya. Saya bakal melihat Bitcoin akan menembus lagi all time high. Pertanyaannya hanya kapan aja itu akan terjadi gitu kan. Dan saya percaya itu. Bitcoin akan menuju lagi ke all time high dan menembus all time high baru. Itu yang saya tahu gitu kan. Nah, yang saya lakukan supaya saya nggak stres gitu ngelihat chart setiap hari turun naik, ya sudah saya lakukan dollar cost averaging. Jadi saya nggak perlu ngomong lagi, wah nanti saya tunggu koreksi baru beli deh. Lalu sekali koreksi saya ngomong lagi, wah ini bakal turun nggak nih? Turun lagi nih kayaknya. Saya nggak bakal masuk dulu deh, tunggu lagi deh. Nah, itu udah nggak ada lagi karena udah ada jadwalnya gitu guys. Terus dollar cost averaging, dollar cost averaging, dollar cost averaging gitu ya. Karena saya tahu dan saya yakin gitu bahwa kedepannya Bitcoin masih akan menembus all time high-nya. Tentunya ini bukan financial advice, kalian perlu melakukan riset sendiri juga terhadap planning terbaik untuk kalian gitu. Seperti apa? Supaya mental kalian tidak terganggu, kalian harus punya planning sendiri. Oke, tentunya kalian juga perlu tahu investasi di kripto itu resikonya ya tinggi gitu kan. Dan kalau kalian misalnya tidak percaya bahwa kripto akan bertahan lagi dalam beberapa tahun ke depan, ya jangan masuk gitu guys, jangan masuk. Kalau saya pribadi, saya yakin gitu. Khususnya Bitcoin, masih akan bertahan sampai berpuluh tahun bahkan ratusan tahun ke depan. Yang membuat saya tahu bahwa end game-nya nanti harga Bitcoin masih akan terus exponentially naik gitu ya. Dan saya tidak khawatir harganya kapan koreksi, harganya kapan naik, ya pokoknya saya dollar cost averaging saja. Sampai saya dapatkan harga rata-rata terbaik, dan nanti ketika harganya menembus all time high lagi, ya sudah tinggal cuan saja gitu kan. Jadi simpelnya seperti itu. Oke? Dan ini juga adalah salah satu meme ya yang menurut saya juga cukup menarik lah. Di sini dia mengatakan not again Bitcoin. Jadi ini adalah mungkin juga salah satu hal yang sering dirasakan oleh para technical analis gitu ya ketika menganalisa chartnya altcoin. Kenapa? Karena biasanya kita menganalisa chartnya altcoin gitu. Dan kita mengatakan, wah sepertinya misal anggapannya nih, Cardano kan anggapannya, wah Cardano kelihatannya bullish nih gitu kan. Mungkin ada pattern bull flag, ada pattern falling wedge atau apapun itu, kelihatannya bullish gitu kan. Tapi kenyataannya sampai sekarang pun pergerakan altcoin itu sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pergerakan Bitcoin. Jadi ketika kita katakan altcoin A misalnya atau Cardano ini kelihatannya bullish secara pattern. Tapi kalau Bitcoinnya turun, ya sama, percuma patternnya itu bakalan invalid juga karena altcoin semuanya bakalan ketarik turun. Ya mungkin adalah kasus-kasus di mana ketika Bitcoin turun yang lain malah naik gitu. Mungkin kasus seperti Luna kemarin atau misalnya Avalanche gitu kan. Tapi itu tidak sering gitu guys. Sering kalinya kita melihat bahwa ketika harga Bitcoin turun, sedangkan kita melihat pattern di altcoinnya bullish, ya nggak ada gunanya gitu guys. Karena pergerakan market crypto secara keseluruhan masih sedikit banyak dipengaruhi oleh si Bitcoin. Jadi ya tentunya sekali lagi saya pengen pesan untuk kalian-kalian yang traders gitu, apalagi kalian suka tradingnya altcoin, ya jangan sampai kalian mengabaikan pergerakan harga Bitcoin gitu. Kalau misalnya kalian hanya analisa di altcoin, kalian tidak mempertimbangkan pergerakan Bitcoin, itu biasanya kebanyakan kalian akan mendapatkan fake signal gitu. Karena ya seperti yang saya katakan, Bitcoin masih bisa menggerakkan market crypto. Oke? So itu adalah beberapa data dan berita terbaru hari ini. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Oke, dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu ya guys. Dan untuk sekarang kalian bisa perhatikan bahwa kita sepertinya kembali mendapatkan drop yang cukup parah. Oke, bukan cukup parah sih. Kalau misalnya kalian lihat, ini kita mendapati ada drop sekitaran berapa nih guys? Coba dicek.
Nah, ini adalah daily chart. Dan kalian bisa perhatikan sekarang kita kembali breakdown dari angka 49.000 ya guys. Jadi kemarin itu kalau misalkan perhatikan, kita sempat menembus dari high sebelumnya. Oke. Di sini. Tapi lagi-lagi kita mendapati yang namanya fake out guys, alias fake breakout, dan kita kembali close di bawah area high sebelumnya, dan kita lagi-lagi mendapatkan koreksi besar seperti ini. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di naked chart gitu ya, atau chart tanpa ada garis-garis ini itu, ya sebenarnya kalau misalnya mau dibilang ya, kita kalau kalian perhatikan masih dalam keadaan apa? Sideways. Ya, inilah kenapa dari kemarin saya sampaikan ke kalian juga, sebelum Bitcoin benar-benar break dari angka 53.000, ya kita masih harus expect akan adanya sideways movement. Atau saya belum benar-benar akan excited ketika Bitcoin belum break dari angka 53.000. Oke. Dan sepertinya sekarang kita masih pengen melanjutkan sideways movement-nya. Kita sudah sempat break lagi dari minor support-nya di angka 49.000. Dan kalau misalnya diperhatikan sekarang, kita juga udah jatuhnya mirip seperti yang terjadi di bulan Mei kemarin. Dimana kalau misalkan perhatikan, kita ada mendapati drop di sini. Drop yang cukup dalam. Di sini juga ada drop yang cukup dalam. Kemudian kita membentuk semacam konsolidasi, oke. Semacam pattern di sini kalau kalian perhatikan, ya kan? Di sini juga semacam pattern, ya kan? Kemudian ketika kita breakout, oke, kita malah kembali lagi. Jadi ini adalah fake out gitu, oke. Untuk overall sideways di sini, ini membentuk pattern di sini. Kita breakout, kemudian mau fake out, dan kita kembali down untuk menjemput lagi wick sebelumnya. Sebelum kita konsolidasi cukup lama dan akhirnya kita breakout ke atas. Nah, apabila gitu guys, apabila kita mengikuti persis dengan terjadi di sini, maka yang terjadi selanjutnya di Bitcoin harusnya adalah kita kembali lagi down. Oke, berarti kita sekarang di fase di sini kan. Ini dihapus dulu supaya lebih jelas ya. Nah, kalau misalnya kita mengikuti persis dengan yang terjadi di sini, maka kita sekarang kan berada di fase kurang lebih di sini, gitu kan? Dimana selanjutnya kita akan kembali menjemput wick di sebelah sini, sebelum kita konsolidasi sebentar, bukan sebentar sih, cukup lama di sini ya, sebelum kita breakout lagi ke atas. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi di sini. Kalau misalnya itu yang terjadi, berarti tebakan dari sebagian orang itu benar, dimana kita harus menjemput dulu wick yang berada di sini, yang berada di angka sekitar 42.000. Kalau itu terjadi, berarti kita akan break sampai ke kurang lebih mungkin 41 atau 40.000 sebagai area next support di sini. Baru dari sini mungkin start konsolidasi lagi, baru kita akan mulai naik lagi ke atas. Tentunya yang nggak pengen kita lihat terjadi adalah apa? Kita breakdown dari ini. Breakdown dari angka 40.000 dan stay di bawah angka tersebut. Kenapa ini kita tidak mau sampai terjadi? Karena kalau ini yang terjadi, maka ini jatuhnya malah mirip seperti pattern head and shoulder gitu guys. Oke, dan kalau misalnya ini valid head and shoulder, maka secara target itu akan berada di kurang lebih 11.000. Walaupun saya pribadi merasa hal itu akan agak sulit ya untuk dicapai kalau nyampe ke 10 ribuan, karena itu masih terlalu jauh menurut saya. Tapi yang tentunya nggak pengen kita lihat adalah kita mampu break dari angka 40.000 dan stay di bawah angka tersebut. Jadi vital banget menurut saya kalau Bitcoin harus mampu stay di atas angka 40.000. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang sama terjadi di sini, maka seharusnya kita akan kembali ke sekitaran angka 41 atau 40 untuk menjemput di sini sebelum kita consolidate, dan kita mungkin bisa melihat lagi pergerakan berikutnya, apakah kita akan breakdown ataukah kita akan mulai start building momentum bullish lagi gitu ya. Jadi untuk short term, kalau misalnya kita lihat sekarang mungkin di 1 hour chart atau 15 minute chart, kita terlihat malah membentuk apa namanya nih guys, double top gitu ya. Kalau kalian lihat di 1 hour chart, ini jatuhnya seperti double top gitu kan.
Dan ini adalah neckline-nya di sekitaran sini. Dan kalau misalnya target dari double top ini adalah di sekitaran angka 47.000 lagi gitu ya. Jadi ya kalau misalnya ini sesuai dengan yang kemarin udah disampaikan juga ya. Kalau kita kembali break dari bawah sini, di trend ini saya katakan di trend ini, maka sekali lagi sepertinya kita akan bisa kembali revisit ke area major support berikutnya di sekitaran angka 47.000. Dan kita revisit ke arah sana itu kalian seharusnya tidak perlu terlalu sampai gimana ya, ketakutan banget juga. Kenapa tidak harus sampai ketakutan banget juga? Ya karena kalau misalnya kalian zoom out sekali lagi guys, sekali lagi kalau kalian zoom out di 4 hour chart atau daily, ini dari awal tahun itu kita awal bulan kita itu nggak gerak sama sekali guys. Kita cuma sideways doang di sini. Cuman kalian bisa perhatikan sentimen di market itu cepat sekali bisa berubah. Ketika harga turun sedikit seperti ini, orang-orang mulai mengatakan, wah bear market, bear market. Tapi naik sedikit seperti ini, orang mengatakan, wah reversal, reversal. Sama, turun lagi sedikit, wah bear market lagi. Naik lagi sedikit, wah ini udah reversal lagi. Turun lagi sedikit, wah bear market kok, nyungsep kok, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian zoom out sedikit, coba kalian perhatikan saja. Ini kita cuma sideways doang guys. Nggak perlu ada yang terlalu excited gitu. Baik dia turun ke 47, 46 atau di angka 50 atau 51 ribu. Karena ini memang range sideways-nya di sekitaran sini. Oke. Ini mungkin udah berminggu-minggu kita di sini ya. Tapi apa boleh buat, memang marketnya lagi pengen sideways. Seperti yang sudah saya sampaikan. Sebelum kita benar-benar break out dan stay di atas atau di bawah area ini, ya kita masih dalam keadaan sideways gitu guys. Oke, dan sideways itu ya namanya sideways ya bolak-balik di situ-situ aja. Jadi nggak heran kalau kita kembali ke sini lagi dan nanti naik lagi di gini-gini. Seperti yang dilakukan di sini. Ini namanya sideways gitu guys. Yang teorinya seperti itu, bolak-balik di sono aja gitu kan. Jadi nggak usah terlalu excited juga. Kalau misalnya kita naik sedikit, turun sedikit seperti ini juga jangan terlalu ketakutan gitu. Jadi menurut saya kadang-kadang ada yang over gitu, baru turun sekitar 5-6% Bitcoin lalu udah komentar di kolom komentar, wah kok nyungsep kok gitu kan, dan lain sebagainya. Wah bear market, berlebihan itu. Karena kita sekarang masih dalam keadaan sideways, kalian lihat saja di sini. Dan untuk sementara kalau kita perhatikan memang biasnya hari ini sedikit ke arah bearish karena kita mendapati ada momentum yang cukup deras di sini. Kita bisa jadi kembali nge-retest ke sekitaran area di sini yang sebelumnya menjadi area support di sekitaran sini ya. Dan kalau misalnya kita menciptakan pattern continuation mungkin bear flag di sekitaran sini, maka kemungkinan kita akan revisit ke angka sekitaran 47.000 gitu ya. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.